Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Alhamdulillah di pagi yang cerah, di masa-masa masih dalam suasana lebaran, saya berkesempatan mengikuti pidato-pidato dari novel Bak Mukmin yang luar biasa hebatnya. Terutama yang mendadak viral itu adalah pada saat video tentang kutipan ayat Al-Quran yang disampaikan novel Bak Mukmin itu diucapkan dalam lafal yang salah dan maksudnya juga ternyata keliru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dibaca alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Allah zikro, jadi ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ternyata ayat tersebut setelah saya membuka secara tidak sengaja ini pelajaran SMA dari anak saya, yang ini buku pelajaran ya. Jadi bisa dilihat ini adalah buku pendidikan agama Islam SMA kelas 11. Itu ada penjelasan yang menerangkan tentang Rasul Allah itu. Jadi di dalam bab pembahasan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, itu babnya adalah pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, lalu dalil-dalilnya. Dalil naklinya yang disebut itu bahwa kita itu harus beriman kepada Rasulullah adalah Rasul adalah manusia laki-laki, seperti tertera di dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi terjemahannya ini artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi pengertian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini yang oleh novel Bak Mukmin diberikan penegasan untuk menyalahkan pada saat itu. Perdebatannya adalah ketika ada satu ungkapan dari Jenderal Dudung itu, Allah bukan orang Arab, itu kan. Jadi opini yang dibangun adalah Jenderal Dudung itu bukan ranahnya bicara soal agama, karena dia itu tentara, jadi tidak boleh bicara agama. Kalau bicara agama, tanyakanlah kepada orang yang tahu ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, dari penerapan ayatnya saja itu sudah jelas bahwa fas'alu ahla dzikri dalam ayat ini itu kaitannya dengan penjelasan bahwa Allah mengutus Rasul adalah seorang laki-laki. Sehingga kalau mengutus Rasul itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi Rasul-Rasul yang lain. Untuk mengetahui mengapa Allah mengutus Rasul adalah laki-laki semua, itu yang perlu ditanyakan. Konteksnya sebenarnya kan itu. Dalam hal ini maka pengertian ahli dzikra, fas'alu ahla dzikri itu ya, pengertian ahla dzikri itu bukan semata guru, tidak semata guru itu termasuk ahla dzikri. Karena yang juga saya bisa memahami ketika novel Bak Mukmin ya,
Kalau ente itu memahami ahla zikri itu adalah orang yang tahu tentang agama, bisa jadi yang kepikir oleh pemikiran Novel Bak Mumin itu adalah guru agamanya dia, guru yang mengajarkan tentang Al-Quran, tentang agama, yang diyakini itu memiliki otoritas kebenaran. Sehingga ketika Jenderal Dudung bicara soal agama seperti itu, langsung diserang. Itu bukan kapasitasnya dia bicara soal agama, karena dia itu tentara. Jadi agama ingin dimonopoli oleh orang-orang Novel Bak Mumin dan kelompok-kelompoknya. Ini yang harus kita luruskan bersama-sama, dan Allah sudah membukakan pintu untuk meluruskan itu dengan secara sengaja atau tidak sengaja. Membaca ayatnya pun keliru, dan itu menjadi pengertiannya sangat jauh berbeda dari yang dimaksud dalam ayat itu. Sekali lagi, ayat dalam Al-Quran tidak bisa ditafsirkan semau pikirannya sendiri, karena ini adalah wahyu Allah. Dan ahla zikri itu juga dalam konteks di pelajaran ini, di buku pelajaran ini juga direndahkan derajatnya, hanya sekedar guru. Jadi guru agama itu pun dalam ayat ini sudah dikategorikan ahla zikri. Karena itu wajar kalau Novel Bak Mumin merasa mengetahui agama lebih banyak daripada Jenderal Dudung, lalu mencaci Jenderal Dudung yang menyebut Allah itu bukan orang Arab. Jadi itu kan polemik yang sudah lama, dan Allah menunjukkan betapa kebodohan orang-orang yang mengaku paling Islam, paling menguasai ilmu agama, ternyata dia hanya menerima doktrin-doktrin dari ulama-ulama yang oleh Rasulullah sudah disebutkan di akhir zaman nanti akan muncul ulama-ulama yang gadungan, yang ketika dia berfatwa menjadi sesat dan menyesatkan. Semoga hidayah dari Allah, mendapatkan guru pembimbing agama yang benar, dan kita tidak tersesat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau berikan kesesatan, dan bukan jalannya orang-orang yang zalim. Doa yang senantiasa kita baca di setiap saat, dan semoga pesan ini, jadi ini kabar yang terkubur di pelajaran agama Islam untuk SMA kelas 11 ini, ternyata ada penjelasan yang ini bisa menjawab mengapa orang sekarang menafsirkan ayat Al-Quran hanya semau-maunya sendiri. Di buku ini termasuk ada pesan yang bagaimana kita menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri. Semoga ke depannya untuk pelajaran-pelajaran agama Islam, terutama di sekolah-sekolah umum, ini di SMA, tidak serta-merta mengkaji ayat Al-Quran hanya dengan cara berpikirnya sendiri, hanya dengan nafsunya sendiri. Ini yang ditakutkan oleh para ulama dahulu. Akan datang masanya orang menafsirkan ayat Quran dengan semaunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.